bersyukur kalau hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Kita mendapatkan kesehatan yang sempurna. Itu adalah berkat yang datang daripada Tuhan saja. Kita mau masuk mesbah doa ini, kita angkat pujian dari semula telah kau tetapkan. Kita percaya Tuhan sudah menyiapkan rencana yang indah untuk setiap kita, anak-anaknya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, percayalah. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Tuhan sudah tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, kita imani. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita masuk penyembahan. Haleluya Yesus. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu ya Tuhanku. Sungguh Engkau sangat-sangat baik Tuhan. Oh, kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selama-lamanya Bapa. Haleluya,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Glory bagimu ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan, sangat-sangat baik Tuhan. Kau bangunkan pagi hari ini dengan kekuatan yang daripada. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau baik Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Kami sembah. Terima kasih ya Tuhan. Kami puji Tuhan. Haleluya. Hosana bagi kemuliaan. Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya Yesus. Glory bagi Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kita akan doa syafaat, waktu dan tempat kami serahkan hamba-Nya. Tuhan, terima kasih Tuhan akan kasih-Mu, akan berkat-Mu Tuhan. Sebagai Bapa kami berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Jonathan. Berikan kasih-Mu Tuhan, berikan kuasa-Mu Tuhan. Berkati, urapi Bapak Pendeta Gembala kami Tuhan, di dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam perjalanan Tuhan, kemanapun berada Tuhan, berkati, lindungi dengan kuasa mujizat-Mu, dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, dari segala hal yang jahat, dan berkati Tuhan, Ibu Gembala yang tangannya ada masalah, berkati, berikan kesembuhan, jamah dan kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi Tuhan, dan berkati Bapak Gembala maupun Ibu Gembala Tuhan, dalam segala keluarganya Tuhan, cukupkan dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam pengabaran firman-Mu, di dalam pengurapan-Mu Tuhan, berikan pengurapan yang dahsyat yang ajaib Tuhan, buat Bapak Gembala maupun Ibu Gembala Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, urapi dengan Roh-Mu Kudus-Mu Tuhan, atas kehidupan Bapak Gembala maupun Ibu Gembala Tuhan, di GPS Kemunton Tuhan. Biarlah Kau berikan Tuhan kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan, supaya apa yang diberitakan di gereja GPS Kemunton Tuhan jadi berkat buat jemaat-jemaat Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan gereja GPS Kemunton Tuhan, berikan keamanan Tuhan, gedungnya berkati, jagai Tuhan dengan penjagaan ekstra Tuhan, supaya GPS Kemunton Tuhan aman dari segala orang jahat yang mengganggu, yang akan merusak fasilitas gereja GPS Kemunton ini Tuhan. Jagai dengan kuasa mujizat-Mu Tuhan, dan berkati Tuhan mesin-mesin, bahkan sound system, bahkan TV maupun masalah-masalah Tuhan, peralatan-peralatan di gereja untuk kebaktian
umum maupun kebaktian yang lainnya Tuhan. Berkati Tuhan, berikan perbarui, berikan kasih-Mu Tuhan, supaya peralatan-peralatan yang dipakai untuk melayani Engkau Tuhan dipakai dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Bapa, untuk kemagungan-Mu Tuhan. Berikan kasih-Mu Tuhan, sistem Tuhan, biarlah ini memberikan terbaik buat Engkau Tuhan di dalam kasih kuasa-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Tifara Production Tuhan, berkati Tuhan, biarlah Tifara Production ini Tuhan biar menjadikan berkat buat orang yang melihatnya, dan biarlah radio maupun YouTube yang digunakan untuk mengabarkan Injil Tuhan supaya dapat tersebar Tuhan, untuk menjadi berkat buat bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia Tuhan, melihat kasih-Mu, kuasa-Mu yang dahsyat luar biasa Tuhan. Urapi Tifara ini Tuhan dengan kasih-Mu, kuasa-Mu, dengan pengurapan dari Engkau Tuhan, yang pengurapan Tuhan supaya Engkau juga memperluas Tifara Production di Tuhan untuk semakin maju dan semakin banyak produksi yang disiarkan Tuhan melalui radio maupun YouTube maupun Facebook maupun TikTok Tuhan. Apapun Tuhan, berikan Tuhan kuasa-Mu nyata Tuhan. Biarlah radio TV ini menjadikan kasih-Mu nyata Tuhan bagi seluruh bangsa Indonesia Tuhan, bahkan dunia Tuhan, supaya banyak orang dimenangkan oleh radio TV ini Tuhan, dimenangkan akan pengenalan akan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan juga petugas atau pegawai atau pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani di Tifara Production Tuhan. Berkati mereka dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati tangan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan, supaya mereka diberkati dengan tangan kasih-Mu Tuhan, menjadi berkat dalam pelayanan mereka Tuhan, karena pelayanan mereka tidak akan sia-sia di mata-Mu Tuhan, karena Engkau melihat jeripaya mereka dalam melayani Engkau Tuhan. Kami serahkan semua ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami berkesempatan kepada kami untuk mengucapkan doa-doa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan apabila kami telah lahir di kota Solo ini, suatu anugerah bagi kami Tuhan, suatu keberkat bagi kami. Kami berada di kota Solo, di mana kota Solo ini menjadi kota yang tenang, kota yang damai bagi kami. Kami bisa beribadah, kami bisa beraktivitas, kami bisa melakukan segala sesuatunya dengan tanpa ada tekanan apa-apa Tuhan. Kami mengucap syukur Kau telah tempatkan kami di kota Solo ini, dan kami juga mengucap syukur Kau telah pimpin kami, Kau telah berikan kami kota Solo ini suatu pemimpin yang luar biasa bagi kami, sehingga kota Solo semakin hari semakin maju, semakin Kau berkati, dan kami percaya, kami yakin Kau akan berkati lebih lagi kota Solo ini Tuhan. Kami serahkan kehendak-Mu lah jadi terhadap kota Solo ini Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa dan wali, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan menteri-menteri dan semua yang bertugas. Biarlah mereka takut akan Tuhan, mereka takut akan kuasa yang di atas Tuhan. Kami percaya, kami yakin Kau sudah pilih mereka, sehingga mereka benar-benar mau bekerja untuk membangun Indonesia, membangun negeri ini semakin hari semakin jauh lebih baik lagi Tuhan. Kami percaya, kami yakin Kau telah tentukan pemimpin-pemimpin kami, bangsa kami ini untuk menjadi suatu bangsa yang lebih maju, lebih terkenal lagi di seluruh dunia. Kami percaya, kami yakin Kau punya rencana yang indah bagi kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan juga kami sangat berkesempatan pagi ini kami berdoa untuk jemaat Gereja Kepunton Tuhan. Kami tidak tahu apa menjadi masalah mereka, apa menjadi problem mereka satu persatu Tuhan. Tapi kami tahu, kami yakin Kau penolong, Kau segala sesuatu, biarlah mereka berserah, berseru kepada-Mu Tuhan. Karena tiada mustahil bagi-Mu, dan Kau akan bukakan jalan yang tidak kami kira, tidak kami tahu. Jalan-jalan-Mu tak terselami bagi kami Tuhan. Setiap masalah apapun, masalah yang dihadapi jemaat Kepunton ini Tuhan, Kau berikan jalan keluar. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, ataupun masalah apapun, sakit, penyakit, apapun semua Tuhan.
Kami percaya, kami mengandalkan Engkau. Jemaat-jemaat di kemudian Ibu benar-benar mengandalkan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya bisa meminta dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pendengar Tifara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Pendengar Tifara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud benar-benar mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan itulah keselamatan di dalam kehidupannya. Satu janji Tuhan yang begitu indah yang diberikan kepada setiap umatnya yang dikasihinya. Bahwa dekat dengan Allah itu kita benar-benar merasakan satu ketenangan. Karena dialah keselamatan di dalam kehidupan kita. Raja Daud, kalau kita melihat di dalam kehidupannya, di dalam kitab Mazmur, kita menyelidiki di dalam kitab Mazmur, kita tahu Raja Daud itu begitu banyak sekali masalah persoalan yang dihadapinya. Raja Daud benar-benar mengalami banyak musuh yang dihadapi. Tetapi di dalam satu firman Tuhan dikatakan, salah satunya dikatakan bahwa Raja Daud meskipun menghadapi semua masalah persoalan di dalam hidupnya secara manusia itu sangat berat. Tetapi Raja Daud bisa tidur dengan nyenyak. Mengapa? Karena dia punya keyakinan bahwa Yesus Tuhan itulah keselamatan bagi jiwanya. Kuncinya apa Bapak Ibu? Ya, kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur, kuncinya yaitu Raja Daud mempunyai iman keyakinan, tetapi tidak berhenti. Dia disertai dengan imannya itu disertai dengan perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan yang bagaimana? Pendengar Tifara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana? Kita buktikan yaitu di dalam kitab Mazmur itu ada yang namanya doa pagi hari, ada doa malam hari, ada doa dalam pergumulan, ada doa minta tolong terhadap orang yang curang, ada doa kepercayaan, dan masih banyak lagi doa-doa yang dilakukan oleh Raja Daud. Itulah yang membuktikan bahwa Raja Daud mempunyai satu iman tetapi tidak berhenti dilakukan dengan perbuatan-perbuatannya. Ya, sehingga saya percaya bahwa Raja Daud mempunyai keyakinan dekat dengan Allah itu sangat mengalami ketenangan. Saya pun yakin demikian. Mengapa? Karena orang yang selalu melakukan doa-doa itu berarti mempunyai satu keintiman dengan Allah. Mempunyai kedekatan dengan Allah. Dan tidak heran kalau Raja Daud mengatakan, aku merasa tenang dekat dengan Allah. Karena apa? Karena dia mempunyai satu keintiman, mempunyai satu kedekatan dengan Allah. Ya, sehingga merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Raja Daud mempunyai keyakinan bahwa Yesus Tuhan itulah keselamatan bagi jiwanya. Ya, Raja Daud hidupnya bisa dikatakan diwarnai dengan doa-doa. Ya, sehingga mempunyai satu keintiman dengan Allah. Ya, oleh sebab itu, mari pendengar Tifara yang dikasihi Tuhan, kita akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Sehingga hidup kita ini akan dekat dengan Allah. Ya. Pendengar Tifara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita, ya, dalam kitab Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai ke-17. Di situ dikatakan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaannya. Rasul Paulus hidupnya penuh dengan
penderitaan ya. Kalau kita lihat hidupnya penuh dengan penderitaan, perjalanan hidupnya itu penuh dengan aniaya, penderitaan, masalah yang harus dia hadapi di dalam mengabarkan Injil, dianiaya. Tetapi endingnya kita melihat bahwa Rasul Paulus mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Mengapa? Karena dia mengundang Allah di dalam setiap rencana-rencananya. Bahkan Rasul Paulus mempunyai satu keyakinan. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14 dikatakan, ya, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ya, sehingga Rasul Paulus mengundang Allah untuk tetap ada di dalam setiap rencananya, di dalam setiap kehidupannya. Sehingga kemenangan demi kemenangan diraih oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus begitu tahu bahwa tidak akan bisa melihat apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Tetapi kalau dia mengundang Yesus itu di dalam kehidupannya, di dalam setiap rencananya, maka Tuhan menguasai kehidupan Rasul Paulus. Tuhan memberikan daulat penuh kepada Rasul Paulus sehingga Rasul Paulus dikuasai oleh Tuhan dan tidak ada seorang pun yang dapat melawannya. Ya, sehingga Rasul Paulus mengalami kemenangan. Oleh sebab itu, pendengar Tifara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia, kita juga tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Apa yang akan terjadi yang di hadapan kita nantinya. Bahkan kita boleh melihat dunia ini tidak semakin baik keadaannya. Dunia ini secara manusia selalu mengkhawatirkan. Apa yang kita alami itu begitu mencemaskan. Tetapi kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, melakukan seperti Raja Daud, kita selalu intim doa. Kita undang Tuhan untuk menguasai hidup kita. Maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Karena Dia selalu menguasai hidup kita. Dan apa yang kita hadapi, meskipun kita mengalami penderitaan, kita mengalami satu masalah, bahkan kita mengalami satu kejatuhan, tidak akan pernah sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan akan siap menopang kita. Tangan Tuhan akan siap menolong kita. Itu yang harus kita imani. Bapak Ibu, berjalan bersama Tuhan selalu ada keindahan. Selalu ada kemenangan di balik kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, pagi ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas di dalam kehidupan kita, mari kita undang Dia terlebih dahulu untuk menguasai hidup kita. Untuk membimbing, menuntun, menguasai di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dan pasti mendatangkan satu berkat yang indah bagi kita semua. Amin. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa, kesempatan yang indah kalau pagi ini kami boleh menghampiri Engkau. Semuanya oleh karena kasih kemurahan Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sangat-sangat baik di dalam hidup kami. Engkau selalu dapat kami temui. Engkau selalu dapat kami undang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kalau kami undang Engkau selalu hadir di dalam hidup kami, maka sepanjang hari ini damai sejahtera Allah senantiasa akan menyertai kami. Damai sejahtera Allah senantiasa akan kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Pendengar Tifara yang dikasihi Tuhan, bagi pendengar Tifara yang ingin didoakan, silahkan untuk menghubungi nomor yang di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.